Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Bagaimana kabarnya anandaku? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Insya Allah mata pelajaran yang kita pelajari hari ini adalah masih tematik 4EF subtema 2 tentang hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, ingat sebelum kita memulai pelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cita-cita. Apa saja usaha kita untuk meraih cita-cita? Rajin beribadah dan belajar, tidak mudah putus asa, maju terus, pantang mundur. Dan juga kita harus memiliki tekad yang kuat. Jika kita berusaha dan bekerja keras dalam mengerjakan impian, maka cita-cita yang hebat itu akan kita capai dengan mudah. Ayo semangat meraih cita-cita agar memiliki masa depan yang cerah. Masih ingatkah kalian tentang kisah para pahlawan yang memiliki cita-cita hebat meraih kemerdekaan negara Indonesia dari para penjajah? Kegigihannya patut kita contoh. Mereka memiliki tekad yang kuat untuk merebut kemerdekaan, sehingga tidak pernah menyerah sampai akhirnya kemerdekaan dan kebebasan dari cengkraman para penjajah pun bisa direbut oleh rakyat Indonesia berkat semangat juang para pahlawan. Di antaranya adalah Jenderal Sudirman yang merupakan jenderal pertama dan termuda di Indonesia. Ia merupakan salah satu pejuang yang gigih memperjuangkan kemerdekaan. Ia rela meninggalkan keluarganya, keluar masuk hutan, dan dalam kondisi sakit parah demi suatu hal yang sangat berharga, yaitu memberikan kemerdekaan bagi negara Indonesia. Kini cita-cita itu sudah berhasil engkau raih, wahai para pahlawan. Sekarang giliran kami generasi bangsa untuk menjaga dan memperjuangkan mengharumkan nama negara. Nah, tekad yang kuat para pahlawan terus kita teladani dalam memperjuangkan cita-cita yang ingin dicapai, karena pahlawan yang setia itu berkorban bukan untuk dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Wah, luar biasa sekali ya anandaku, bagaimana perjuangan para pahlawan. Patut kita tiru kegigihannya dalam meraih cita-cita. Berikut ini beberapa tokoh hebat yang memiliki tekad yang kuat dalam meraih cita-cita. Siapa sajakah itu? Ayo disimak. Yang pertama beliau adalah Bapak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung, yang berhasil memajukan Kota Bandung. Di balik kesuksesan yang diraih, tidak banyak orang yang mengetahui bagaimana usahanya untuk meraih cita-cita menjadi seorang arsitek. Beliau menuntut ilmu di ITB. Kemudian setelah itu dia melanjutkan S2 di Amerika Serikat sambil bekerja keras banting tulang agar bisa membiayai pendidikannya. Beliau akhirnya kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi S2-nya di Amerika Serikat. Ridwan Kamil membentuk konsultan arsitektur yang dinamakan Urban Indonesia. Berkat kegigihan dan kemampuan yang dimiliki dalam mendesain bangunan, beliau mendapatkan banyak penghargaan, yaitu
BCI Asia Award 3 tahun berturut-turut pada tahun 2008, 2009, dan 2010, dan juga BCI Green Award pada tahun 2009 atas proyek desain rumah botol dari botol bekas. Dan juga Bapak Ridwan Kamil telah menjadi wali kota Bandung dan mengantarkan Bandung menjadi kota peraih Piala Adipura untuk kedua kalinya. Jadi kota yang meraih Piala Adipura itu adalah kota yang bersih ya nak soleh dan soleha. Dan tidak hanya itu saja ya nak, banyak bangunan-bangunan yang sudah desain oleh Bapak Ridwan Kamil. Salah satunya adalah Masjid Raya yang terdapat di Sumatera Barat. Kalian bisa perhatikan bagaimana keindahan bangunan Masjid Raya Sumatera Barat tersebut yang memiliki nilai keindahan yang sangat tinggi ya. Kalian bisa perhatikan bentuknya dari Masjid Raya yang dibuat di mana didesain oleh Bapak Ridwan Kamil. Wah, luar biasa sekali ya kemampuan yang dimiliki oleh Bapak Ridwan Kamil ini. Sudah pastinya dalam mengasah dan meraih kemampuannya dia tidak berpangku tangan, tetapi dia berjuang dengan gigih bagaimana caranya agar cita-citanya menjadi seorang arsitek terkenal bisa dia capai dengan mudah. Alhasil berkat kerja kerasnya Bapak Ridwan Kamil bisa meraih apa yang dia inginkan sejak dulu. Bahkan sekarang dia sudah diangkat menjadi Bapak Wali Kota Bandung atas kemampuan yang dia miliki. Nah, tokoh inspiratif selanjutnya adalah beliau adalah Didik Ninik Towok yang memiliki nama asli Didik Hadri Prayitno. Nah, kalau kalian lihat gambar pertama, kalian pasti mengira bahwa Didik Ninik Towok ini merupakan seorang perempuan. Tetapi sebenarnya beliau ini merupakan seorang laki-laki yang memiliki nama asli Didik Hadi Prayitno, merupakan maestro tari, artinya seorang ahli di bidang tari yang sudah mengharumkan nama bangsa ke mancanegara dengan berbagai pentas yang diselenggarakan di berbagai negara, yaitu di Jepang dan Amerika Serikat. Beliau merupakan penari profesional yang terkenal dengan tarian dua muka. Tidak hanya itu saja, Didik mampu mengkombinasikan beberapa tarian daerah sehingga semakin membuktikan kemampuannya sebagai penari. Sudah pasti keberhasilan itu diraih berkat tekad dan usaha yang sangat luar biasa, di mana Didik berasal dari keluarga sederhana dan harus mencari uang untuk biaya pendidikannya di sekolah seni. Kini namanya menjadi terkenal bahkan ke mancanegara. Sudah pasti dalam mengasah kemampuannya, seorang Didik Ninik Towok ini tidak bermalas-malasan dalam melatih tari, tetapi dia terus bekerja keras bagaimana caranya kemampuan yang dia miliki di bidang seni tari ini bisa dapat diekspresikan sehingga dia menjadi seorang penari internasional yang sudah membanggakan nama bangsa Indonesia. Wah, kisah Pak Ridwan Kamil dengan kisah Didik Ninik Towok ini memberikan motivasi kepada kita bagaimana agar apa yang kita inginkan bisa tercapai di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, mulai sekarang kita harus semangat belajar dan berusaha demi meraih cita-cita. Menjadi seorang petani juga adalah cita-cita mulia. Ya, benar sekali. Karena petani memberikan manfaat bagi banyak orang dengan menyediakan pangan. Selain itu juga harus tahu tentang hewan yang menguntungkan dan merugikan bagi tanaman. Ayo semangat meraih cita-cita. Apapun itu cita-citamu harus kita raih dengan gigih dan berjuang untuk mencapainya. Hewan-hewan yang bermanfaat bagi tanaman, yang pertama adalah kupu-kupu. Kupu-kupu dapat membantu proses penyerbukan pada tanaman.
Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami 4 tahapan perkembangbiakan, yaitu melalui fase telur, kemudian ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, kalian bisa perhatikan arah anak panah bagaimana tahapan proses perkembangbiakan pada kupu-kupu. Yang pertama adalah tahapan telur. Yang kedua adalah tahapan ulat. Yang ketiga adalah tahapan kepompong. Dan yang keempat adalah tahapan menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, hewan lainnya yang bermanfaat bagi tanaman adalah belalang. Nah, belalang dapat membantu tanaman agar terhindar dari hama. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena mengalami 3 tahapan perkembangbiakan, yaitu fase telur, nimfa 1, nimfa 2 sehingga menjadi belalang dewasa. Oke, simak dan perhatikan arah anak panahnya. Fase telur yang pertama. Kemudian nimfa 1. Nimfa 1 ini belum memiliki sayap. Kemudian nimfa 2 sudah memiliki sayap. Dan yang ketiga adalah imago atau hewan dewasa. Nah, itulah tahapan perkembangbiakan pada belalang ya. Nah, sekarang adalah hewan-hewan yang merugikan bagi tanaman. Jadi ada hewan yang bermanfaat bagi tanaman dan ada hewan yang merugikan bagi tanaman. Contohnya adalah yang pertama adalah jangkrik. Jangkrik dapat merusak tanaman karena memakan daun pada tanaman. Jangkrik mengalami metamorfosis tidak sempurna karena mengalami 3 tahapan perkembangbiakan, yaitu telur, nimfa atau hewan kecil, kemudian imago atau hewan besar atau jangkrik dewasa ya. Jadi 3 tahapan proses perkembangbiakan itu tidak dinamakan metamorfosis sempurna karena tidak melalui fase kepompong ya, atau dia disebut pupa. Nah, hewan lainnya yang dapat merugikan hasil pertanian adalah kumbang. Kumbang dapat merusak tanaman karena memakan daun pada tanaman. Kumbang mengalami metamorfosis sempurna karena mengalami 4 tahapan perkembangbiakan. Apa saja itu? Yang pertama adalah fase telur. Kemudian tahapan kedua adalah fase larva atau biasa disebut ulat. Kemudian fase ketiga adalah pupa atau kepompong. Kalian bisa perhatikan di situ dia sudah membungkus dirinya. Kemudian yang terakhir adalah imago atau menjadi kumbang dewasa. Apakah hewan juga memberikan manfaat bagi manusia? Sudah pasti jawabannya ya, memberikan manfaat dalam kehidupan. Contohnya adalah ayam. Ayam bisa menghasilkan telur. Telurnya bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan makanan. Dan dagingnya juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Selanjutnya adalah sapi. Sapi dagingnya bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan dan bahkan bisa diolah menjadi bahan makanan tradisional. Contohnya adalah coto Makassar. Kemudian susunya juga bisa diperas, bisa dikonsumsi oleh manusia dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi tubuh manusia. Nah, selanjutnya adalah kuda. Kuda selain dagingnya juga dimanfaatkan sebagai bahan makanan, kuda juga memiliki air susu sehingga bisa diminum oleh manusia dan memberikan manfaat yang tinggi bagi tubuh manusia. Kuda juga biasa dimanfaatkan oleh para petani di mana tenaganya digunakan untuk membajak sawah. Nah, ini merupakan cara tradisional dalam pengolahan tanah pertanian, masih menggunakan tenaga dari hewan, contohnya adalah kuda. Nah, kuda juga biasa dimanfaatkan untuk alat kendaraan domestik ya, yaitu seperti
Biasanya di kampungnya Ustazah disebut sebagai benhur ya. Nah, Ustazah tidak tahu kalau di daerah kalian disebut apa yang pastinya ini adalah alat transportasi tradisional yang memanfaatkan tenaga kuda ya. Sebagaimana manfaat yang dapat kita ambil dari keragaman hewan, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Apa saja itu? Ayo kita simak penjelasannya. Nah, ini merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera ini selain memiliki tempat wisata yang sangat indah, Sumatera juga terdapat sumber daya alam yang sangat berlimpah. Sudah pastinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan bisa menjadi. Dan juga pemanfaatannya tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sumatera saja, tetapi bisa dioper atau dikirim ke daerah lain supaya daerah yang tidak memiliki sumber daya alam tersebut bisa merasakan sumber daya alam yang terdapat di Sumatera. Nah, ayo kita simak apa saja sumber daya alam yang dimiliki oleh Pulau Sumatera. Yang pertama adalah emas. Kemudian Sumatera juga memiliki batu bara. Nah, kemudian memiliki minyak bumi yang berlimpah dan gas alam yang berlimpah. Nah, selain itu juga Sumatera memiliki sumber daya alam hasil laut yaitu mutiara, udang, ikan, dan kepiting. Nah, itulah beberapa contoh sumber daya alam yang dimiliki oleh Pulau Sumatera yang sudah pastinya di pulau lainnya juga tidak kalah banyak lagi sumber daya alam yang terdapat di pulau-pulau lainnya ya. Nah, itulah materi pembelajaran daring kita hari ini ya, tentang kehebatan sebuah tekad, manfaat hewan dalam kehidupan, dan berbagai sumber daya alam. Harus semangat belajar ya teman-teman semuanya, supaya apa yang menjadi cita-cita kita di masa depan bisa kita raih dengan mudah dengan kegigihan dan tekad yang kuat. Selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Ustazah, sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran hari ini, jangan lupa kita untuk berdoa setelah selesai belajar ya nak soleh dan soleha. Dan Ustazah ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan Ustazah akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, kita akan berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya.